Halo semuanya, selamat datang di Galaksi Ide, tempat di mana kita menjelajahi berbagai sudut pandang yang tercerahkan. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, rasisme terhadap warna kulit. Perbedaan warna kulit seringkali menjadi sumber diskriminasi dan ketidakadilan. Tapi, apa sebenarnya akar dari masalah ini? Bagaimana kita dapat memahami dari sudut pandang sejarah, ilmiah, dan sosial secara lebih kritis? Mari kita diskusikan dan eksplorasi bersama, sehingga kita dapat menemukan perspektif baru dan solusi untuk mengatasi masalah ini. Rasisme secara sederhana adalah kepercayaan bahwa satu ras lebih superior dibandingkan ras lainnya. Diskriminasi warna kulit adalah bentuk rasisme yang berfokus pada perlakuan berbeda berdasarkan gradasi warna kulit. Fenomena ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga terus terjadi hingga kini. Misalnya, pada tahun 2023, insiden penembakan terhadap komunitas kulit hitam di sebuah pusat perbelanjaan di Amerika Serikat, sehingga menjadi sorotan dunia. Memperkuat seruan untuk keadilan rasial, insiden ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai langkah telah diambil, diskriminasi tetap menjadi masalah yang nyata. Salah satu alasan utama rasisme belum bisa teratasi sepenuhnya adalah karena akar sistematiknya yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, hukum, dan ekonomi. Bias yang tidak sadar yang diwariskan secara turun-temurun terus memperkuat stereotip negatif. Sementara kebijakan dan institusi seringkali gagal melakukan reformasi yang cukup untuk memberantas ketidaksetaraan. Selain itu, kurangnya pendidikan yang memadai tentang sejarah rasisme dan dampaknya menyebabkan generasi muda tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk melawan prasangka ini. Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan di beberapa kelompok masyarakat yang merasa bahwa diskusi tentang rasisme mengancam kenyamanan atau posisi yang mereka nikmati dalam sistem yang ada. Banyak yang merasa perubahan ini dapat mengurangi keuntungan yang telah mereka terima akibat ketidakadilan struktural, sehingga muncul resistensi terhadap upaya reformasi. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan dialog yang membangun dan menunjukkan bahwa mengatasi rasisme adalah tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil bagi semua. Secara biologis, warna kulit manusia adalah hasil adaptasi evolusi yang terjadi selama ribuan tahun. Melanin berperan sebagai pigmen utama yang menentukan warna kulit kita. Melanin diproduksi oleh sel-sel khusus yang disebut melanosit di lapisan kulit. Peran utamanya adalah melindungi kulit dari efek berbahaya radiasi ultraviolet matahari. Semakin tinggi kadar melanin dalam kulit, semakin besar perlindungan terhadap sinar UV, yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan berisiko menyebabkan kanker kulit. Selain itu, melanin juga berperan dalam menyerap dan menyebarkan panas untuk menjaga suhu tubuh secara optimal. Jadi, semakin dekat nenek moyang kita dengan garis khatulistiwa, semakin tinggi kadar melanin dalam kulit mereka. Dan sebaliknya, di wilayah dengan paparan sinar matahari yang lebih sedikit, kulit menjadi lebih terang untuk memaksimalkan penyerapan vitamin D. Sekarang, mari mengulik sejarah. Sejarah rasisme berbasis warna kulit berakar pada kolonialisme. Penggunaan warna kulit sebagai dasar pembenaran untuk perbudakan dan dominasi kekuasaan muncul kuat di era modern awal. Contohnya adalah perdagangan budak Atlantik pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Perdagangan ini melibatkan penculikan dan pemindahan lebih dari 12 juta orang Afrika ke Amerika, Eropa, dan wilayah lainnya untuk dijadikan tenaga kerja paksa. Mereka dipaksa bekerja di perkebunan kapas, tebu, dan tembakau dalam kondisi yang tidak manusiawi. Praktik ini tidak hanya merampas kebebasan jutaan orang, tetapi juga menciptakan sistem hierarki rasial yang bertahan hingga hari ini. Pandangan kritis terhadap peristiwa ini menyoroti bagaimana sistem ekonomi global yang terbentuk kala itu memanfaatkan eksploitasi manusia sebagai dasar keuntungannya. Kolonialisme dan rasisme menjadi alat untuk membenarkan tindakan tidak bermoral ini dengan menciptakan narasi inferioritas rasial. Para kritikus modern juga menggarisbawahi bagaimana dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari perdagangan ini masih terasa hingga sekarang, terutama dalam ketidaksetaraan yang dihadapi oleh keturunan mereka di berbagai belahan dunia.
Dampak rasisme terhadap warna kulit telah memicu lahirnya berbagai gerakan kritis dan ideologi yang bertujuan untuk melawan diskriminasi dan memperjuangkan keadilan sosial. Salah satu gerakan yang paling terkenal adalah gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, yang dipimpin oleh tokoh seperti Martin Luther dan Rosa Parks. Gerakan ini berhasil mengadvokasi perubahan kebijakan seperti penghapusan segregasi rasial melalui Civil Rights Act pada tahun 1964. Di era modern, gerakan seperti Black Lives Matter menjadi simbol perlawanan terhadap kebrutalan polisi dan ketidakadilan sistematik terhadap komunitas kulit hitam. Didirikan pada tahun 2013, Black Lives Matter memobilisasi jutaan orang di seluruh dunia untuk menuntut perubahan kebijakan dan kesadaran publik terhadap isu-isu rasisme struktural. Selain itu, ideologi seperti Afrofuturisme juga muncul sebagai respon terhadap narasi rasisme. Afrofuturisme menggabungkan elemen sejarah, seni, teknologi, dan fiksi ilmiah untuk menciptakan gambaran masa depan yang mengangkat budaya dan pengalaman orang kulit hitam. Di sisi lain, pendekatan dekolonisasi dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan bertujuan untuk menghapuskan pandangan dunia eurosentris dan menggantinya dengan narasi yang lebih inklusif. Sekarang, mari mengulik pembahasan film tentang rasisme warna kulit yang diangkat dari kisah nyata. Film The Django Unchained, yang rilis pada tahun 2012, adalah salah satu karya seni yang membahas perbudakan dan rasisme di era Amerika Selatan. Disutradarai oleh Quentin Tarantino, film ini menggambarkan perjalanan seorang mantan budak, Django, yang berusaha menyelamatkan istrinya dari perbudakan brutal. Meskipun film ini mendapatkan pujian karena membahas kekejaman perbudakan secara gamblang, beberapa kritikus menyoroti pendekatan yang dianggap berlebihan, terutama dalam penggunaan kekerasan dan humor gelap. Sebagian melihat film ini sebagai alat untuk membangkitkan diskusi tentang sejarah perbudakan, sementara yang lain merasa bahwa penggambaran karakterisasi tertentu bisa memperkuat stereotip lama. Namun, The Django Unchained juga membawa pesan kuat tentang pembebasan dan keadilan. Karakter Django menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang menindas, menunjukkan bahwa bahkan di bawah tekanan paling ekstrim, semangat manusia untuk kebebasan tidak dapat dihancurkan. Film ini mengajarkan pentingnya memahami sejarah rasisme untuk mencegah pengulangan kesalahan di masa depan. Mengatasi rasisme membutuhkan kolaborasi global. Pendidikan adalah kunci utama untuk menanamkan pemahaman bahwa perbedaan biologi seperti warna kulit tidak mempengaruhi nilai atau potensi seseorang. Sekarang, mari kita mencoba menarik kesimpulan. Cara melawan budaya diskriminasi. Mulai dari peran pendidikan sejak dini hingga introspeksi bagi orang dewasa, setiap langkah kecil yang kita ambil dapat membawa perubahan besar. Mari kita mulai dengan memahami pentingnya pendidikan untuk anak-anak dan bagaimana itu membentuk cara pandang terhadap keberagaman. Untuk anak-anak, pendidikan sejak dini memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang terhadap keberagaman. Materi pelajaran harus mencakup cerita, tokoh, dan budaya dari berbagai latar belakang untuk menanamkan rasa hormat dan empati terhadap perbedaan. Selain itu, anak-anak perlu diajarkan untuk mengenali dan menolak stereotip, serta memahami bahwa persahabatan dan kerjasama tidak terbatas pada warna kulit. Selain anak-anak, melawan rasisme juga memerlukan kesadaran dan tindakan aktif dari orang dewasa. Jadi, bagaimana cara kita dapat memerangi bias dan stereotip di dunia dewasa? Jadi, bagi orang dewasa, melawan rasisme dimulai dengan introspeksi. Mengenali bias tidak sadar adalah langkah awal. Pelatihan anti-bias dan membaca literatur dari berbagai perspektif dapat membantu memperluas cara pandang. Selain itu, orang dewasa perlu aktif berbicara menentang diskriminasi baik di lingkungan kerja, komunitas, maupun ruang publik. Dunia yang lebih adil dimulai dari keberanian kita untuk mengakui bahwa rasisme adalah produk dari ketakutan dan ketidaktahuan. Tidak ada warna kulit yang lebih baik dari lainnya, karena semua manusia adalah bagian dari mosaik keberagaman yang saling melengkapi. Kita harus kritis terhadap sistem yang mempertahankan ketidakadilan dan berani menentang narasi yang mencoba memecah belah kita. Masa depan yang bebas dari diskriminasi hanya bisa tercapai jika kita semua bersatu untuk menghancurkan tembok prasangka dan membangun jembatan pemahaman.
Mari jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan alasan perpecahan. Dan sebelum kita akhiri, jika Anda memiliki pandangan berbeda atau tambahan tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Dan jangan sampai kelupaan juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan diskusi-diskusi menarik lainnya di Galaxy Ide. Sampai jumpa di video berikutnya.